satu lagi yang mesti sadar, siapapun pacar kita, siapapun nanti istrinya kita atau suaminya kita, sebelum kenal kita dia punya sejarah. Apapun cerita sejarahnya, apapun cerita perjalanannya, setiap orang tuh punya cerita, punya sejarah sebelum menemukan pasangan, sebelum menemukan istri atau suaminya, sebelum menemukan pacarnya tuh sebelumnya punya sejarah, punya cerita. Nah, kenapa mesti diungkit-ungkit? Dan buat semua orang tua, ya didiklah kepribadian. Jangan cuma dikasih materi aja. Ini kan efek cuma materi doang. Tapi nggak ada kasih sayang gitu. Ya nggak dikasih tahu. Oh, tidak ada penjelasan. Karena dimanjakan. Karena hampir semua orang tua alasannya untuk sebagai bukti sayang dengan anak. Tidak ada orang tua yang sadar yang nggak sayang orang anaknya. Yang sadar ya. Karena ada juga yang kadang nggak sadar. Tapi setahu gue tidak ada orang tua yang sadar yang nggak sayang anaknya. Semua orang tua sayang dengan anaknya, siapapun itu. Tapi jangan karena sayang, semua hal yang diharapkan itu dikasih. Didiklah kepribadian, luangkan waktu untuk bercerita, jawablah pertanyaannya. Ini kan efek karena semuanya digampangkan. Mario ini. Dan tidak hanya Mario aja. Kan gitu. Dan alasan itu sayang dengan anak. Mukulin si David itu sampai koma. Membela bagi orang-orang teh, bagi hampir semua orang tuh merasa kalau membela pasangannya tuh kayak jadi pahlawan. Membela yang jadi pahlawan itu membela yang pada tempatnya. Misalkan pacar kita lagi jalan dengan kita dikurang ajarin orang, nah itu baru pantas dibela. Misalkan istri kita digodain orang baru pantas. Jadi belalah hal yang masuk akal, belalah yang punya nilai. Itu kan mantannya. Lagian juga ibarat ceweknya juga apapun yang diomongin misalnya jangan tambah manasin. Payah sekarang ini kalau pacaran tuh mau nunjukin, pokoknya sekarang ini gini, zamannya nunjukin pacar, zaman nunjukin harta, merendah tapi tinggi. Ya kamu kurang ajar, kamu sok kaya, anakku tuh punya juga mobil, tapi dia nggak ngomong, nah itu kan ngasih tahu. Paham nggak? Jujur aja loh anakku tuh. Hei Mario, kamu kurang bagus loh begini-gini. Jujur aja, anakku punya dia pesawat, tapi diam aja. Ya kalau diam nggak diceritain, gimana ya bahasa tepatnya itu merendah tapi tinggi. Di kalimatnya menyembunyikan, tapi menunjukkan merendah tapi tinggi. Udah nggak ngerti lagi zaman sekarang nih, nggak tahu jadi begini nih kenapa. Tidak ada yang lebih mahal di dunia kecuali kasih sayang. Dari kasih sayang yang tulus itu akan muncul kesopanan,
akan muncul saling menghormati, akan muncul saling menghargai, akan jadi tahu diri, kasih sayang yang tulus. Materi itu sarana hidup. Materi itu sarana hidup untuk sampai kepada yang dicita-citakan. Semua orang di dunia ini butuh uang. Semua orang di dunia ini butuh rumah. Semua orang di dunia ini butuh mobil, nggak usah disebutin lagi. Butuh yang namanya uang itu. Tapi sebelum mendapatkan uang itu, bentuk dulu mental, didik dulu kepribadian. Biar nanti kalau kaya yang bisa bawa manfaat. Ini kan efek dari itu. Nggak tahu atas perbuatannya. Melebar kemana-mana. Gimana kita hidup kalau nggak punya duit? Iya, semua manusia di muka bumi ini butuh yang namanya duit. Semua manusia di muka bumi ini butuh dengan yang namanya rumah, harta, dan segala macam itu butuh. Intinya, semua manusia ingin kaya. Tapi sebelum jadi kaya, bentuk dulu kepribadian. Biar tahu sopan santun, biar tahu saling menghargai, biar tahu saling menghargai, biar tahu saling menghormati. Terus dapatkanlah kekayaan itu karena perjuangan. Jangan cuma dikasih, dan dikasih. Ujungnya nanti manja. Ujungnya tahu enaknya aja. Bosan lah dengarnya. Kita harus, iya semua orang tuh pasti pingin, semua manusia pingin kaya. Semua orang pingin banyak harta. Ini kan efek dari itu sebenarnya. Efek dari didikan, diakui atau tidak. Silakan, semua orang tuh pingin kaya. Silahkan, semua orang pingin punya harta. Tapi sebelum itu didapat, didik dulu kepribadian. Dan dapatkanlah dengan perjuangan. Biar tahu diri, jangan didapatkan hanya karena minta atau dikasih. Terus apapun berita yang didengar tuh kasih filter telinga nih. Benar atau tidak. Karena zaman sekarang ini banyakkan yang bawa kompor daripada bawa air. Nah, kalau sudah seperti ini, mukulin anak orang sampai koma. Cuma gara-gara perempuan. Jatuh cinta seperti apa itu kalau jadi keiblisan begitu? Itu bukan cinta namanya kalau orang keiblisan. Nafsu itu. Cinta itu dari Tuhan. Aku tanamkan rasa cinta di hatimu terhadap lawan jenismu. Biar kamu bisa berkasih sayang. Biar kamu bisa saling menghargai, kata Tuhan. Biar kamu saling menghormati. Biar kamu bisa saling memberi dan menerima. Biar kamu tahu diri. Itulah tujuan adanya cinta. Nah, kalau mukulin, marah-marah, ngamuk, nafsu itu. Nah, nafsu itu saudaranya cemburu.
Polos pula David. Orangnya polos. Tapi intinya persoalan besar ini terjadi karena kecemburuan. Dan kecemburuan itu penyebabnya dua. Kalau enggak rendah diri, kalau enggak merasa hebat. Merasa paling hebat. Namanya juga merasa kan. Berarti kan enggak hebat. Banyak pokoknya kasus begini-begini ini gara-gara cemburu nih. Cemburu sosial, cemburu hati. Dua macam. Aduh, mau sampai kapan? Kalau ini cemburu hati. Ya, Ya, kalau cemburu sosial. misalkan lo punya dua teman, Oke. A dan B. Ya. Nah, lo lebih banyak memberi A daripada membeli B. Nah, itu sosial namanya. Itu. Kalau kita percaya diri, nggak akan lahir cemburu tuh. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak ada yang lain selain dirimu. Pagi, siang, malam ku ingat dirimu. Dimanapun aku melihat ada wajahmu di situ. Kalau kau tinggalkan aku tidak bisa melanjutkan hidupku. Bangga. Makanya senang kalau buat orang cemburu tuh. Maka cemburu tuh. Dibikin-bikin. Iya, cemburu. makanya cemburu itu dikategorikan karena cinta, karena sayang. Kenapa butuh dipercaya? Kenapa semua orang butuh dicemburui sebenarnya? Karena dia nggak percaya diri, jadi butuh dicemburui. Misalkan, aku kasih contoh ya. Aku tak bisa aku nih ngomong begini nih, cuma aku coba ya. Gi, sejujurnya Gi, aku tuh sejak kenal lo, dari awal ngelihat lo, hatiku tuh udah bergetar, asik. Oke. Ya, tidak usah ketawa dulu. Jadi dari hari ke hari, oh ternyata aku nih jatuh cinta sama lo tuh. Oke. Jadi karena aku jatuh cinta, kalau lo tidak keberatan, aku tuh pengen hubungan kita tuh tidak hanya sekedar teman. Ya. Paham kan maksudku? Paham. Nah, tapi lo biasa aja ngejawab gue. Nah, aku tidak yakin. Karena lo biasa aja ngejawab aku tuh. Pacaran nih kita. Tetap aja lo biasa aja. Padahal lo suka juga. Tapi memang pribadimu pribadi yang biasa aja. Lo bahkan lebih cinta dari gue. Cuma reaksimu biasa aja. Aku dekati lah yang lain. Cewek-cewek lain tuh. Nah, pingin melihat reaksimu agar marah-marah. Karena dengan lo marah-marah, aku jadi percaya bahwa lo benar-benar cinta. Itu doang. Malu nggak? Sedangkan yang melakukan begitu tuh mayoritasnya tuh cerdas, beriman, berpendidikan, kaya, banyak harta. Makanya pembuktian cinta. Iya, oke. Semangat dong. Ya kan? Iya. Harus dibuktikan dengan perbuatan dan kata-kata gitu ya. Ya kalau atau lo menangis. Salahnya lo ngejawab ketika gue mengungkapkan perasaanku, ketika aku mengungkapkan perasaanku kepadamu, sayangnya lo reaksinya tuh biasa aja. Oke. Nah, yang seharusnya
yang diinginkan, yang Ya lu diinginkan. bereaksi, aku juga begitu, ini, Oh anu, iya gitu. benar. Aduh, Makanya saya yang baru hampir tahu semua tutorialnya orang sekarang. kalau dicemburu itu bangga. Mm-mm. Wah, aku diperebutkan 2 cowok loh, keren-keren lagi. Hmm. Wah, aku diperebutkan banyak cewek loh, cantik-cantik lagi. Lo kok tega banget? Dia baik banget loh sama lo. Sayang banget sama lo, tapi kok lo tetap cuek biasa aja. Malah lo deketin cewek lain, gak apa-apa. Biar dia marah. Kalau dia marah itu tandanya dia cinta. Oh, kenapa sih itu siapa sih Nah, bawa iya, jangan dong ini gitu gitu kan? iya. Oh. Nah inilah, jadilah kasus kayak gitu. Jadi yang cowoknya, oh di sini suka, di kanan kiri suka, gitu. Iya. Bangga. Iya. Akhirnya muncullah lagu Aku Pilih Yang Mana. Iya. Ya itulah kasus Mario. Cemburu. Oke.